Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terkhusus untuk Pak Ihsan selaku pembimbing PKL saya dan juga Pak Gofar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu proyek saya selama saya menjalani PKL di PT Arisu Getik Prima. Itu adalah tube detection. Jadi nama tube detection ini saya ambil berdasarkan alat itu sendiri, tube detection, deteksi tube. Saya akan jelaskan dalam beberapa bagian, termasuk definisi, hmm, kesulitan yang saya alami hingga kesimpulan. Jadi apa itu tube detection? Jadi secara singkat, tube detection itu merupakan alat yang dia itu bisa mendeteksi tube hingga value tertentu yang bisa kita tetapkan, yang bisa kita adjust. Misal saya ingin untuk tube itu dideteksi hingga value 200 atau 300 atau 400. Ya kita bisa menadjustment itu. Dan alat ini berbasis microcontroller Arduino Uno atau yang lebih tepat yang saya gunakan adalah Arduino Uno SMD atau Surface Mount Device. Nah, jadi Arduino Uno SMD ini mendukung beberapa fitur seperti I/O atau pin input output-nya yang lebih banyak dan kompatibel. Lalu alat ini juga dengan bantuan sensor infrared. Nah, salah satu keuntungan daripada Arduino Uno SMD adalah dia kompatibel dengan beberapa sensor termasuk sensor infrared. Next. Lalu bagaimana alat ini bekerja? Jadi secara singkat, alat ini bekerja dengan bantuan sensor infrared. Secara singkat, sensor infrared itu memiliki eh, transmitter dan juga receiver. Yang dimana transmitter ialah cahaya infrared yang dipantulkan dan receiver yang kemudian menerima cahaya tersebut. Maka muncullah value. Dan kabar baiknya adalah kita bisa menadjust value tersebut. Misal nih, transmitter memantulkan cahaya dan ada objek nyata yang dapat memantulkan cahaya tersebut sehingga diterima oleh receiver. Nah, maka value-nya akan menjadi satu. Jika itu terulang selama 200, 300, nah kita bisa tetapkan fungsi tertentu. Dan juga eh, menggunakan relay dengan bantuan relay sehingga nanti value yang masuk ke dalam microcontroller akan dikelola oleh microcontroller sehingga nanti akan mempengaruhi outputnya yang dimana adalah relay sebagai saklar, dalam hal ini adalah sebagai saklar dalam project ini. Oke, next. Nah, ini merupakan alur dari bagaimana saya mengerjakan project ini. Yang pertama adalah pengodean ya. Jadi saya mulai compile kode yang diperlukan apa aja, fungsi yang akan ditetapkan apa aja, lalu kode itu akan diupload ke Arduino Uno atau microcontroller yang tertera. Setelah itu eh, wiring ya, jadi ada relay yang sudah terwiring, ada sirine 220 dan juga lampu indikator yang terparalel kepada relay. Jadi sirine dan juga lampu itu disambung secara paralel di pin NO dan common pada relay. Lalu ada sensor infrared. Sensor infrared ini dia memiliki tripod. Jadi tripodnya ini bisa diatur untuk kita bisa menyesuaikan jarak daripada receiver dan transmitternya. Oke, next. Nah, pengaplikasiannya. Jadi pengaplikasiannya, sensor itu akan mendeteksi di front view daripada tube itu. Kalau misalkan kita lihat pada foto, kita coba bayangkan ya, kita top view atau top perspektif dari body mandrel. Kita coba bayangkan dari sisi atas body mandrel. Dan mereka berputarnya clockwise, gitu. Nah, kalau kita bisa lihat,
body material itu dia akan membentuk seperti V ini kalau dari atas. Nah, sensor dia akan mendeteksi dengan ketinggian tertentu di sela-sela daripada sensor. Pergerakan material yang cepat itu yang dihitung oleh sensor infrared. Jadi yang dideteksi adalah bisa capping atau solder, tergantung penempatan. Gitu. Oke, next. Nah, kesulitan dan kemudahan yang saya alami selama mengerjakan proyek ini. Jadi kesulitan ialah konfigurasi dan sensor. Jadi untuk ketika awal saya mengerjakan proyek ini, ada beberapa kesulitan. Seperti ketika saya menggunakan sensor ini, proximity. Nah, proximity ialah sensor yang digunakan untuk kelas industri yang belum saya pernah temukan di proyek-proyek Arduino, di mana saya harus menggunakan sensor tersebut dan juga in outputnya ya, inputnya yang berbeda, yaitu kisaran 10 volt sampai 30 volt. Tapi dari proses itu saya belajar banyak untuk mentransfer atau mengubah yang dari input 5 volt khususnya pada Arduino untuk dapat mengaktifkan sensor dengan inputan 10 volt atau lebih. Secara umum sih 10 volt sampai 30 volt. Ada berbagai cara, misal dari relay, dari IC regulator, IC regulator 7805, bahkan hingga resistor, bahkan dioda Zener. Kemudahan adalah wiring microcontroller dan compile code. Untuk wiring controller sendiri, karena saya sudah mempelajari itu jauh-jauh hari, sehingga untuk beberapa komponen seperti relay, infrared, Arduino, sudah lebih familiar. Lalu compile code, di sini compile code saya menggunakan bantuan AI atau artificial intelligence sehingga tingkat keakurasian itu tinggi ya. Dan saya hanya perlu mengubah beberapa saja, mungkin hanya sekitar 20 hingga sampai 30% dari total kode keseluruhan. Oke, dan berikut adalah foto daripada produk, bisa dilihat di foto. Oh iya, dan ada tambahan fungsi reset button, di mana reset ini adalah untuk mengembalikan nilai value yang sudah terachieve atau teraih ya, bisa 200 dan output itu turn on seperti sirine dan indikator lem yang sudah terpower dia turn on, maka ketika di reset value akan kembali turun, dan begitu juga relay dia akan off, sehingga beban yang tersambung ke relay juga akan otomatis off. Oke, jadi saya rasa berikut tadi itu merupakan presentasi singkat yang saya coba sesingkat mungkin dan saya coba untuk se-elaborate mungkin untuk disampaikan. Namun saya juga menyadari bahwa jauh dari kata sempurna apa yang telah saya presentasikan ini. Oleh karena itu, ketika ada kebingungan selama saya mempresentasikan proyek ini, jangan ragu untuk ditanyakan. Gitu. Kesimpulan, jadi tube detection ini merupakan proyek yang dia itu sebenarnya simpel. Dia hanya bekerja dengan satu sensor dan juga dia hanya menggunakan relay sebagai pengatur beban on off on off on off seperti itu. Dan untuk fungsinya adalah tube detection ini dia mendeteksi tube sebanyak 200 atau lebih, dan ketika lebih daripada 200 maka output atau relay dia akan on sehingga beban akan aktif. Beban akan aktif sampai reset button diaktifkan. Apa yang terjadi jika reset button tidak diaktifkan? Maka beban akan terus aktif seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Segala bentuk saran dan kritik saya harapkan, dan sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.